Silakan untuk salah satu pimpin doa. Semoga lancar, kemudian siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Ada yang kedinginan nggak? Rasanya tak matiin nanti. Nggak ada ya, aman ya. Untuk ini emang kosong apa? Satu dispen. Oh, di belakang. Satu dispen, satunya lagi. Apa udah lengkap? Oke, saya absen dulu aja. Ketenangan. Adna Asri, Azani Suci, Aiko Dewi Septiani. Mana? Oh itu. Alfiana di Daya. Andini, Anita Sugiyarti, hadir. Arsi Reka, Daniel Indra Gasta, Dea Angelina, Dea Silviana Soliha, Dimas Yuda Pratama, Dini Umi Latifah, Dwivika Febriani, Elang Jati Kusuma, Esti Setianirum, Febri Putri Utami, Vika Nur Rahmawati, Frida Dwi Nur Tamami, Gustiana Nur Rahmah, Herlina, Ilham, Halif Nur Rahman, Latif Fatur Fatsya, Nandita Eka Adilia, Naswadi Astuti, Dispen, Priscilia Nur Fasya, Rahma Hairunisa, Restu Vicky Saputra, Revanska Dista, Reza Stefani, Riadatul Aisyah, Sandi Maulana, Santi Fitriana, Selilaisiana, Yudhistira, sama Yuliana. Oke, lengkap. Cuma satu yang dispen tadi Nasfa ya? Nasfa. Oke. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Oh, perwisahan ya. Ada child class sama parent class kayak gitu. Sebelum kita mulai pembelajaran biasa ya, untuk post test dulu. Silakan buka HP-nya atau komputernya juga boleh. Kita pakai quizzes. Ketika klik mulai nanti udah satu ya bergabung ya. Nanti kita bareng-bareng. Jadi tesnya kita bareng-bareng nanti muncul di papan peringkatnya dari sana. Harus upgrade lah dari kemarin. Oke, udah ada 3, Sally, Adria, Asri. Yang lain ayo nyusul. Adna. Distira. Kita mulai pas semuanya udah masuk ya. Berarti 35 siswa. Klik mulai aja, nanti kita mulainya bareng-bareng di dalam. Oh ya tuh udah banyak banget. Iya, klik mulai. Nanti saya yang memulainya. Kalian klik hijaunya aja, nanti itu belum mengerjakan belum? Iya, klik mulai aja nggak apa-apa. Belum mulai kok. Belum mulai. Nah, itu 15. Di sini apa, Mas? Oh, kelas teman. Ya Allah. Yuk, 21. Masih ada yang belum? Nanti ya. bergabung. 22, ayo yang lain nyusul. Jadi kuisis yang ini beda kayak kemarin. Kemarin kan bisa mulai bareng-bareng, sendiri-sendiri. Sekarang kita mulainya bareng-bareng.
biar saya ngecek juga nanti peringkatnya, kemudian kecepatan mengerjakannya. Untuk oke, 27 tanpa spasi ya, 620 662. Oh ya, ini harusnya pretest ya, bukan post-test, salah tulis saya. 29. Kalau ABC-an mungkin benar sama salah ya. Tapi misalkan ada dua orang yang sama-sama benar, tapi tingkat pengerjaannya cepat yang pertama, berarti yang nilainya paling tinggi adalah yang pertama. Gitu ya. Jadi kecepatan berpengaruh. Kemudian kalau yang isai, kamu nulis misalkan pembuatan kelas public, kelas my class ya gitu kan, kurung buka kurung tutup. Kalau udah mencakup kesemuanya nanti otomatis nilai sempurna. Tapi misalkan kamu nulisnya cuma public kelas langsung kurung buka kurung tutup, berarti kan salah satu kayak gitu. Penilaiannya kayak gitu. 33 kurang 2 lagi siapa? Ayo masuk. 2 lagi. Ada yang belum apa? 34, satu lagi. Satu lagi. Oh, kamu. Pakai wifi? Lihat ya. Oke, satu lagi. Oke. Udah siap semua? Oke. Kita mengerjakannya per soal ya, jadinya pelan-pelan aja. Kita mulai. Oke, silakan mengerjakan. 3, 2, 1. Ayo. Oke. Banyak yang udah mengerjakan. Alfiana, Sandi. 13 detik lagi. Yaudah saya nonaktifkan timernya aja. Timernya saya matikan loh. Ini ya, ada beberapa yang belum. Ya, Nandita belum. Priscil. Azani, Revanska. Tinggal 2. Ada yang double ya. Azani udah? War. Oke, tampilan grafik ya saya bahas kalian. Sebuah pelayanan kelas dapat mewariskan beberapa hal yang bisa diwariskan. Kemarin ada 2 hal ya, kan kita analoginya tanah ya, harta sama kebiasaan atau metodenya. Yang benar adalah properti dan metode ya. Ini sepertinya udah semua Pak, apa belum? Ini kurang Bu. Ya udah, akhiri pertanyaan. Iya nih, Aldon. Pertanyaan. Oke. Tadi leaderboardnya mana sih? Poin pertama Alfiana Hidayah. Ini mungkin udah mengerjakan betul, tapi paling cepet ya, mungkin cepet-cepetan. Nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya. 2.
Perlu pakai timer nggak sih? Ya, saya timernya saya nonaktifan aja nggak apa-apa lah. Wow, cepet ini. Ini ayo. Tiga puluh lima. Udah ya, 35 tok kayaknya tadi. Ini yang tadi ya. Oke, saya bahas dulu ya. Dalam pembuatan child class harus memiliki anotasi yang menunjukkan bahwa kelas tersebut merupakan child class dari parent kelasnya. Kalau kemarin kita analogikan pakai bin ya, Ahmad bin Slamet kayak gitu. Di sini kita pakainya yang mana? Extends, pakai yang S. Oh, ada yang ini jawaban 2 salah, ini 3, 1, 1. Ada yang pilih extend. Oh. Tipe. Saya akhiri ya. Ya nih. Oh, Sandi. Pertanyaan selanjutnya. Elak. Ya nunggu. Ditunggu aja. Gimana? Di refresh gitu, refresh. Bisa nggak? Harusnya klik itu untuk refresh sih. Ya ini harusnya tuh. Menunggu. Oh, kamu udah jawab. Menunggu orang lain jawab. Belum. Ini masih ngelek yang pertama, jawaban kedua tadi. Oh. Walah. Jadi yang kamu jawaban pertamanya berhasil. Berhasil masuk. Itu ya. Nggak apa-apa lah, udah. Oke. Saya bahas dulu, perhatikan contoh berikut yang termasuk sebuah contoh dari konsep inheritance. Kelas user tamu sebagai set kelas dari, ini nggak kelihatan ya. Oke. Dari kelas user. Makanan anak kelasnya dari roti. Kebalik ya. Harusnya roti itu set kelasnya makanan. Kemudian pembayaran sama via ATM. Harusnya yang lebih tinggi itu pembayaran. Berarti kebalik juga. Iya. Pembayaran kan bisa lewat via ATM, via transfer, nanti kan bisa gitu. Buku sama sejarah. Buku sama sejarah. Buku, maksudnya buku matematika ada, buku sejarah ada gitu. Siswa sama jurusan, ini juga kebalik ya. Yang benar adalah yang pertama sebenarnya. Ada yang benar kayaknya loh. Mana yang benar? Dua orang ini. Kita akhiri pertanyaan ini. Iya nih. Nah, ajek. Masa ajek? Ya ajek ya. Diserbot papan dekat mana? Oh iya masih ajek.
sebuah parent class. Ayo gimana yo? Kalau anaknya kan pakai bin, kalau bapaknya pakai bin nggak? Ke enter ya. Pakainya spasi ya, pakai spasi aja. Nanti kalau ke enter ke ingat urutannya ya, satu hak akses, yang dua apa, yang ketiga namanya, terus apa kayak kurungnya apa enggak gitu. Kok ini lamanya? Karena nulis ya. Ayo. Untuk post test ini sebenarnya untuk mengingatkan kembali ke pelajaran yang kemarin sih. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan nanti peringkat satunya siapa atau peringkat duanya siapa, nggak usah sedih ya. Yang lain. Ini bentuknya beda-beda. Kalau kamu login pakai Quizzes terus bisa diganti ini foto profilnya sebenarnya. Nanti aja sih. Ya, udah. 16, 17. Ada yang udah menjawab belum? Ayo, nanti saya tampilkan tanggapannya ya, kira-kira yang mendekati yang mana. Iya, enggak apa-apa. Yuk, yang lain mana? 15, kurang 15. Mungkin nanti pretestnya pakai komputer aja ya, biar cepet ya nulisnya. Nanti buat itu aja sih. Dua puluh tujuh.
5 lagi, 5 lagi. 1. Ayo. Kurang 3. 2. Oke, 1 lagi. Oke. Sementara peringkat pertama Sandi, 2 Alfi, Riadatul, Elang, Frida. Kalau yang lainnya di bawah, yang nggak usah lah ya, yang bawah nggak usah. Udah ya semuanya. Ya. Oke, tampilan tanggapannya ya. Oke, kelas elektronik, public kelas elektronik. Oh ya, ini kurung bukaknya salah ya. Kurung kerawal. Oh ini belum tutup ya. Oke. Ingat penulisan kelas harus besar depannya. Jangan sampai kita kelupaan ya. Adon. Yang naik cuma Frida ini. Oke. Nggak apa-apa, maksudnya ini yang benar-benar tepat gini ya. Kalau pas lagi postesnya gini, tulis publiknya ya, hak aksesnya tulis. Oke, lanjut. Udah tahu ya, jangan pakai enter, nanti pakai spasi aja. Kalau pembuatan child class gimana? Tadi kan udah parent, tinggal ditambah bin ya. Bin selamat, bin apa, gitu dok. Kalau yang Java terus gimana gitu? Timernya saya matikan aja, biar nanti. Dah. Ingat ya, anotasi yang digunakan apa tadi? Nah, pakai S apa enggak? Apa pakai N apa pakai D? Ada 5.
Kurang satu. Yudhistira. Oke. Kita sebelum tanggapan dulu ya. Chat kelas, nama handphone, kemudian extend elektronik. Ya, kurang lebih ini ya, seperti Alfiana Hidayah ini. Ya, kita akhiri pertanyaan aja. Iya nih. Tuh, tiba-tiba muncul dari entah perantah Riyadatul. Oke, sebelum kita lihat 1 sampai 10-nya siapa aja, kita beri tepuk tangan sama Sandi, Alfiana, sama Riyadatul. Ya, cek 10 poin ya. Untuk Alfiana sama Riyadatul ini sama persis 1800, yang ini 1810. Nah, ini sampai 10. Febri Devika. Sebelah. Atif. Yudhistira 12. Nandita Ilham. Ya, udah. Oke, selesai. Kok Ilham? Kok Ilham? Nggak tahu itu kok bisa kayak gitu ya. Oke. Udah ya. Untuk, oh ya, apa? Saya juga kaget tadi. Tadi kok bisa kayak gitu ya? Ilham. Belak. Oke, untuk hari ini kegeser ya? Sebentar. Kegeser. Oh, ini yang bentar. Kita tampilkan. Oke. Hari ini kita akan demonstrasi. Saya akan demonstrasi, kemudian nanti ada pembuatan tim. Kita pakai tim yang sama kayak kemarin. Kemudian nanti ada diskusi, kemudian ada kesimpulan. Tadi kan barusan kita udah post test
pretest namanya. Kalau sebelum itu pretest, nanti setelah ini kita akan lihat dulu slide-nya dulu. Oke, sebelum itu saya mulai dengan quotes. Kesabaran adalah bagian dari kunci kesuksesan. Dari Bill Gates, pendiri apa ini? Microsoft, benar ya? Saya kosongkan ya, Microsoft. Kalau Steve Jobs, Apple. Mark Zuckerberg, Facebook. Oke. Facebook. Jadi intinya kesuksesan itu adalah sebuah tangga, jadinya pelan-pelan. Kamu mungkin sekarang udah berjalan bersama, nanti ada yang sukses dulu, ada yang suksesnya lama, nggak masalah. Pokoknya sabar. Oke. Kita punya gambar yang baru. Oh, gambar kok tidak dimulkan, bentar. Bentar, ada kesalahan teknis di sini. Kenapa nggak muncul? Harusnya ini ada nih. Sebentar ya. Koneksi internetnya ternyata. Aduh, terputus. Semuanya terputus. Sebentar. Udah bener kok ya. Oh, ini ternyata ya. Ilham ternyata benar 1800. Skornya itu 60%. Mungkin ini Alfiana 40%, tapi mengerjakannya lebih cepat gitu. Oh, ini nilai totalnya tadi 2400 untuk Riyadatul. Ini yang total. Nomor satunya. Untuk yang nomor 2 Sandi 1810, tiganya Ilham 1800. Alfiana juga juara 3 nih sebenarnya nih. 1 2 3 3 gitu. Nah, sambil nunggu. Oke, internetnya udah jadi. Oke, sama Pak Musa. Oke, kecepatan. Kemarin kan cuma bapak dan ibu, kemudian ada anaknya. Sekarang ada tambahan nih, nenek ya, nenek sama kakek. Jadi kemarin kan bapak sama anak top. Nah, sekarang ada nenek kakek, itu menandakan sebuah pewarisan. Kalau bahasa Inggrisnya itu inheritance. Ada juga yang lebih tinggi lagi, jadi multi level. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Salah klik saya. Dan warisan inheritance multi level. Pakai extend, sama persis pakai extend. Bedanya nanti lihat kamu di kelasnya ya. Di situ ada komputer, laptop, netbook. Laptop itu anaknya siapa ini? Kalian lihat. Komputer. Kalau netbook, laptop. Gini ya. Analoginya tuh pakai yang itu sistem penamaan bahasa Arab. Laptop bin komputer kayak gitu ya. Netbook bin laptop. Berarti kan extend itu sebagai binnya. Jadi anaknya dulu, baru orang tuanya di belakang. Masih sama ya. Ditulis kecil semua. Ditulis setelah nama child class yang ini. Ini childnya. Huruf besar ya kelas. Extendnya pakai huruf kecil. Diikuti nama parents ya.
Nanti saya akan demonstrasikan gimana cara membuatnya. Oke. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah menerapkan pewarisan dalam pembuatan aplikasi e-commerce. Nanti saya bagi kelompok, ada yang e-commerce, ada juga yang medsos lah. Biar kita nyoba semuanya. Kita coba pembelajaran jigsaw. Jadi satu mengerjakan apa, yang lain ngerjain apa, nanti dipresentasikan. Jadi semuanya tahu, oh ternyata kayak gini gitu ya. Kemarin kan kita udah diskusi, tapi dengan satu permasalahan. Sekarang kita beda-bedakan 1 sama 2 sama masalahnya, 3 sama 4 nanti permasalahannya sama, 5 sama 6 permasalahannya sama, kayak gitu. Kita lanjut. Oke, ayo kita mulai. Oke, saya buka NetBeans dulu. Coba ini nanti saya gunakan magnifier aja untuk biar tampilannya lebih besar. Oke, 40% cukup. 50, 60, oke 60. Oke, perhatikan ya, untuk membuat project baru biasa pakai yang ini, next aja. Project name-nya bebas, kalian boleh pakai nama kelompok kamu. Kemudian package-nya ini ya, sebelah kiri. Ngapalinnya gampang, kalau package itu hurufnya kecil, kalau kelas hurufnya harus besar ya. Nanti misalkan package-nya adalah pewarisan. Kalau kelasnya saya misalkan buka e-commerce, finish. Oke. Jadi ingat ya, pembuatan main kelasnya diperhatikan. Yang pertama ya, main kelasnya apa. Kemudian setelah main kelas dibuat, kamu bisa buat kelas yang lainnya. Saya contohkan, saya mau buat kelas pembayaran nanti. Kirim duit. Gini ya. Kalau parent class nggak ada anotasinya, jadi cuma kayak gini toh. Misalkan di sini ada tambahan integer saldo atau harga. Kemudian saya tambahkan sebuah metode. Ini kan properti ya. Ini metode. Jadi analoginya tuh kalau yang misalkan orang tuamu menurunkan tanah, kemudian harta, kemudian jenis muka atau tinggi badan, itu juga dari orang tua. Tapi kemudian kalau kebiasaan itu masuknya metode. Jadi misalkan ya public kita mau kirim duit, berarti pakainya integer aja. Kirim duit kurung tutup. Nah, ingat ya, kalau bedanya sama kelas sama enggak itu ada di sini. Metode itu harus ada kurung buka kurung tutupnya. Kalau kelas langsung aja nih, public kelas kirim duit. Nah gitu. Saya kasih sistem out biasa aja. Sistem out print uang siap ditransfer. Kemudian returnnya 0 aja, nggak apa-apa. Bentar, apa yang salah? Karena di convert to in. Ya udah, dikeluarkan aja harga. Apa? Ini kemudian parameternya saya kasih integer bayaran. Jadi ketika nanti ada orang yang klik barang ya, sebuah barang. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson.
ada orang mau beli barang kan kirim duit dulu ke Shopee atau e-commerce-nya atau Tokopedia-nya. Habis itu kalau barangnya udah sampai, si e-commerce-nya, Tokopedia atau Shopee-nya nanti ngirim duitnya ke penjual. Jadi kan 2 tahap kirim duit. Daripada kita harus buatnya ke semua kelasnya harus ada kirim duitnya, mending kita buat aja sebuah kelas yang jadi parent dari semuanya. Kayak gitu. Nanti untuk child kelasnya cukup pakai extend. Misalkan saya new kelasnya ya. Ini pembeli bayar. Pembeli belilah. Misal. Atau ini pembeli aja cukup ya. Bisa diganti namanya refaktor, kemudian rename pembeli aja. Oke, prepare, oke. Jadi pembeli pengen punya juga integer harga. Kan kalau nulisnya satu-satu ribet ya. Meskipun itu harus kopas atau gimana. Kenapa enggak lebih singkat lagi pakai extend? Kita pakai extend. Nah, gini kirim duit. Secara otomatis pembeli itu langsung punya yang ada di kirim duit, apakah propertinya ataukah metodenya, kayak gitu. Kita bisa lakukan panggilan, misalkan kita ke main kelasnya ya. Misalkan pembeli A sama dengan new pembeli. Ini pembuatan objek biasa. Kemudian kirim duitnya pakainya kirim ya. Metodenya adalah kirim. Kemudian A titik kirim. Udah apa aja lah. Kirim 100.000, 10.000. Udah kayak gitu. Ya. Dia langsung punya, dia meskipun terlahir nggak ada apa-apa ya, sebuah bayi terlahir nggak punya apa-apa, tapi kan dia dapat warisan dari orang tuanya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Sampai ini ada pertanyaan dulu nggak? Belum. Lanjut ke multi level inheritance ya. Ada pembeli, ada juga misalkan mau di penjual itu salah satu sebagian dari pembeli juga bisa. Kamu kan kalau buka aplikasi e-commerce bisa beli juga, bisa jual juga itu sebenarnya. Langsung aja extend pembeli kayak gitu. Jadi ibarat kata pembeli ini cucunya dari kirim duit gitu ya. Dia kan extendnya ke penjual ini cucunya dari kirim duit. Ini kan cucu, ini bapaknya, kalau ini pembeli, ini mbahnya, ini kirim duit, gitu, multi level, seperti itu aja. Bentar, saya. Jadi yang kemarin masih salah ya pembuatan kelasnya, jangan dibuat di bawahnya ya. Tapi klik kanan new class, save a class kayak gitu. Saya untuk yang child classnya kosong nggak apa-apa, soalnya dia udah ada isinya karena dapat warisan dari si bapaknya itu, parent classnya kayak gitu. Makanya untuk yang ini kosongan aja nggak apa-apa. Bisa dipanggil, bisa ini. Kan udah dapat kiriman. Warisan. Oke. Tahap selanjutnya kita akan diskusi. Jadi kayak kemarin, silakan nanti kelompoknya sama kayak kemarin. Kita bagi aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu ya. Untuk pembagian kelompoknya sama persis. Kalian udah hafal kan? Hafal ya. Silakan ke tempatnya masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, udah ya, udah berkelompok. Tolong topinya dilepas aja mas, sama jaketnya. Apa matiin aja nih, mau kedinginan. Nggak usah. Gini, pembagiannya seperti ini. Untuk kelompok 1, nanti kalian akan 1 dan 2 ya dulu. 1 dan 2 dulu. Kalian akan membuat sebuah kayak e-commerce ya. Kemudian untuk nanti untuk parent class sama child classnya adalah parent classnya dulu user. Jadi user ya. Kalau yang child classnya nanti kalian buatnya apa aja kalian tulis di situ ya. Di e-commerce kan ada 2. Pembeli, penjual, kemudian admin juga ada. Mereka kan sama-sama punya suatu kesamaan ya. Makanya kalian buat dulu usernya. Meskipun user itu tidak terlibat langsung, tapi dia punya keseluruhan datanya, kayak gitu. Untuk itu kelompok 1 dan 2. Kalau kelompok 3 dan 4 masih sama, cuma bedanya nanti di barang. Parent class-nya adalah barang, karena di e-commerce itu ada penjualan, pembelian pasti ada lah ya. Kemudian banyak hal ya tentang barang. Kayak gitu ya. Parent kelasnya barang, child kelasnya kalian cari sendiri, kemudian metodenya juga disiapkan. Untuk kelompok 3 dan 4 itu barusan. Untuk 5 dan 6 ini media sosial. Pengiriman file ya. Nanti silakan diatur kirim filenya gimana dan parent kelasnya adalah kirim. Child kelasnya adalah kalian cari sendiri. Mas, ini mas, ini aja. Nah, terus. Nanti diskusikan yang mau dimajuin apa ya. Nanti lembar kerjanya saya share di grup kelas.
Oke. LKPD-nya udah saya kirim, nanti setelah diskusi kalian bisa nulis ya LKPD-nya seperti biasa, nanti dikirim lewat WA aja ya per kelompok. Jadi itu lebih gampang. Ini kelompok 2 ya. Untuk nanti fokus sama yang mau dipresentasikan aja ya. Iya. Untuk kelompok 3 ya. Nanti fokus presentasinya aja. Jadi misalkan yang mau diomongin siapa yang mau ngomong, gitu ya. Langsung mulai dibagi aja ya. Misalkan yang mau ngomong siapa nanti, terus yang mau diomongin siapa. Bawa buku boleh, nulis gitu loh. Yang mau diomongin apa aja kayak gitu. Presentasinya ya. Mana ya, Pak? Udah ditentukan siapa yang mau maju nanti? Kamu? Ya. Satu orang aja ya? Iya. Majunya satu orang apa? Yang enggak semuanya. Satunya sih yang menentukan. Untuk ikut ngoding aja ya. Yang lain juga ikut ngoding. Oh, ngoding Pak berarti? Iya. Siapa? Gimana? Udah jadi belum itu codingannya? Belum. Iya.
10 menit lagi kita maju ya. Ya. Kalau udah bisa menentukan main class, parent class, head classnya, nanti juga kalian metode-metodenya dijelaskan ya, misalnya buat apa gitu. Nanti kalau misalkan kalian nggak tahu pun nanti saya bantu kok, santai aja. 10 menit ya. 5 menit lagi ya. Kelompok 2 yang jadi pembicaranya siapa? Saya, Pak. Kamu? Kita. Kelompok 4 nanti yang bicara siapa? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Kelompok 3 yang siap nanti bicara siapa? Siapa? Kamu? Nah, siapa? Bareng-bareng ya gitu, boleh. Yang kelompok 5 ini mau yang pembicaranya siapa nanti? Kelompok 6? Dicatat aja yang mau diomongin apa gitu. Ya. Kenapa? Enggak, project aja. Baik. Kayak tadi ya yang saya contohin kayak gini. Ini kan integer harga. Kalau integer kan tipe datanya, harga ini variabelnya. Kalau dua-duanya itu saya kelompokkan jadi properti ya. Kalau misalnya nanti ada integer harga, string nama barang kayak gitu, yang lain-lain itu kesemuanya itu namanya properties kayak gitu. Ini metode kayak gitu. Nanti jelasinnya kayak gitu. Oke. Kelompok yang lain tolong perhatikan, kemudian kalau nanti ada tambahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Parent class dari proyek kami yaitu kirim, memiliki child class yaitu chat dan status. Metode pada parent berisi kirim file dan upload file, dan metode pada child berisi Nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Soalnya child kelasnya kosongan juga nggak apa-apa. Nanti kan dia mewarisi dari parent kelasnya. Ada tanggapan yang lainnya? Belum? Oke. Karena nggak ada tanggapan, kita lanjut aja kelompok berikutnya ya. Ditutup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 5, ayo semangat. Kelompok 6 kan belum ada tanggapan, yang kelompok 5 harus ada lah nanti lah ya. Apa aja. Kalau enggak nanti saya tanggapi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan berekspektasi karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Malah nanti. Yang pertama-tama, kami ingin mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami. Untuk main kelasnya yaitu buka WhatsApp. Oh, pas. Dan yang kedua ada parent class, yaitu rekirim. Dan untuk metodenya yaitu kirim file, upload file, Upload. upload file. Apa? Untuk chill kelasnya yaitu chat dan status. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup, belum. Kan ditanya dulu ada tanggapan nggak? Mungkin dari yang 6, kelompok 6 ada tanggapan nggak? Sama persis ya tadi ya kelompok 6 ya? Mirip lah ya. Beda WhatsApp-nya dong. Oke. Tadi yang metode dari parent kelasnya apa tadi? Chat sama status. Ya udah ditutup aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok berapa sekarang? 4. Ayo 4. Oh ternyata. Gak apa-apa. Apa sih? Pada parent class memiliki properti nama barang dan ukuran yang memiliki tekanan string dan memiliki metode ganti harga dan edit nama barang. Pada child class, keranjang menggunakan aplikasi extend barang, lalu pada child class transaksi menggunakan aplikasi extend keranjang. Oh iya. Jadi extend menandakan kalau itu anak kelasnya ya. Udah itu aja. Oke. Ada yang mau bertanya? Ya. Malah kelompok ini yang menawarkan loh. Ya silakan tutup aja kalau nggak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pada pertemuan kali ini, kami membuat sebuah proyek e-commerce. Proyek yang kami buat bernama kelompok 3. Main kelasnya bernama Buka Tokopedia. Oh, iya. Kelasnya ada 3, yaitu 1 parent class dan 2 child class. Parent classnya bernama barang dengan menggunakan tipe data string. Metodenya bernama ganti harga dan edit nama barang. Child classnya bernama keranjang dan transaksi. Ada yang ditanyakan? Oke. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada lanjut ke kelompok selanjutnya aja ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Jadi dari kelompok 2 telah membuat proyek yang bernama e-commerce dengan main kelas, buka soku, dan parent kelas user. Kemudian dalam parent kelas tersebut terdapat properti yaitu nama user dan alamat dengan menggunakan tipe data string. Kemudian pada parent kelas tersebut terdapat 2 metode yaitu ganti foto dan edit nama. Kemudian ada juga child class yaitu pembeli dan penjual. Oke. Assalamualaikum. Oke, lanjut aja. Wassalamualaikum salam. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 maju ya. Sebelum itu yang lain tolong siapkan komputernya atau laptop biar bisa nanti habis ini kuisis kita itu lagi kuis lagi. Habis itu selesai, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada proyek kali ini kita menemukan bahwa main kelasnya itu ada 2 satu, dan parent kelasnya itu user dan berparameter string nama user dan juga string alamat. Menggunakan metodenya itu ganti foto dan juga edit nama. Untuk child kelasnya itu pembeli dan penjual. Sekian dari kami. Apabila ada salah dalam percakapan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Oke. Udah ya. Tadi udah pembuatan kelasnya, kemudian ada properti-properti kelasnya yang dibuat. Oke, hari ini kita membuat sendiri chat class sama parent class. Kemudian ini yang namanya properti ya, contoh propertinya. Mau ditambahkan misalkan properti itu kayak variabel, misalkan nama. Ini properti. Kalau ini metode yang akan diwariskan. Jadi meskipun child class-nya atau cucunya nggak punya apa-apa di sini, tapi tetap nanti bisa punya yang dimiliki oleh parent class-nya. Jadi kayak gitu. Oke, tahapan selanjutnya kita sebelum tutup kita proses dulu untuk mengerjakan kuisis ya. Sebentar. Silakan kembali ke kursinya masing-masing dulu.
Oke, untuk postes kali ini bisa It's time to have first break. Oke, untuk kuis postes kayak gini kayak sebelum-sebelumnya, nggak pakai peringkat dan sebagainya. Kalian cukup mengerjakan isai, ada 5 soal dan cukup jawab seringat mungkin ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan child class, jawab aja child class. Kalau parent class itu dok ya. Jadi singkat aja. Paling 1 pertanyaan nggak akan nambah. Oke, lanjut aja. Silakan di pakai komputer juga bisa, itu ada internetnya. Cerah ya, komputer juga boleh. Loh, belum ya? Nih, bentar. Oke. Oh iya ya, betul. Enam 612 66622. Apa sih? Udah semua? 34. Satu lagi sebenarnya. Oh, tadi bunyi kayaknya. Ini dulu. Malah nambah. Udah, kita mulai ya.
kita mulai aja. Nggak apa-apa, kerjain diri aja nggak apa-apa, salah pun nggak masalah. Kenapa? Nanti susah ya, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Misalkan susah, nanti kita buat pembelajaran aja. Pertemuan selanjutnya kita buat surat yang kayak apa gitu kan. Udah.
Dalam upaya pencegahan COVID-19, kami menghimbau kepada tamu, pengunjung, dan seluruh warga serta negeri keluarga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, di antaranya memakai masker dengan benar, menjaga jarak dengan yang lainnya minimal 1,5 meter, sering mencuci tangan dengan sabun, tidak berkerumun, kemudian untuk selalu mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Walah. Tertutup oleh Principio. Satu menit lagi kita akhiri ya. 1 menit lagi. Disalahkan oleh Alfian.
Jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Oke, saya akhiri ya. Udah jamnya udah berakhir. Ini. Ngomongnya nanti saya perbaiki lagi kuisnya, terus kemudian satu orang hanya bisa satu kayak gitu, paling bisa. Untuk kedepannya mungkin kayak kamu login ke akunmu sendiri, nanti bisa foto-fotonya digantikan sendiri gitu ya. Terus udah, hari ini kita udah selesai, tadi udah belajar tentang pewarisan, kemudian udah menerapkan. Kemarin kan baru kayak konsepnya tok dilihat, kemudian ditulis lagi. Untuk hari ini kita udah selesai, udah post test juga. Silakan nanti pimpin doa dulu, salam sama pimpin doa. Ya, Mas. Dan Mas. Siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.